Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin wa mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan untuk istiqomah dalam kebaikan. Apalagi kita masih berada di bulan Dzulqa'dah, yang mana bulan Dzulqa'dah ini sudah kita ketahui bahwa adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana amal ibadah yang kita laksanakan di dalamnya dilipat gandakan lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Begitu pula dosa yang kita sengaja lakukan di bulan haram ini, maka juga akan lebih besar dosanya dibanding bulan-bulan yang lainnya. Maka bulan Dzulqa'dah, bulan mulia ini kita gunakan sebagai momentum kita untuk bersemangat dalam beribadah dan juga tetap waspada dengan dosa-dosa sehingga kita tidak termasuk dan tidak terjerumus ke dalamnya. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan juga mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah di akhirat nanti. Yang mana bagaimana kita sudah ketahui, paling tidak salawat di luar salat itu 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari. Maka dalam sebuah hadis riwayat Abu Darda itu kita akan mendapatkan kesempatan besar mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ada satu kalimat hikmah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang mukmin, niat seorang yang beriman itu bisa lebih baik daripada amalnya. Ini bukan sekedar sabda Rasul atau kata-kata yang indah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi menggambarkan betapa dahsyatnya kekuatan niat dalam Islam. Bahkan dalam banyak keadaan niat itu bisa lebih luas jangkauannya daripada amal itu sendiri. Dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Artinya apa? Maka kata ulama, kalau niatnya benar, maka amal kecil bisa jadi besar. Tapi kalau niatnya rusak, sekalipun amal itu besar, bisa tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dilakukan, baru kita niatkan saja, kalau niat kita benar, kita sudah memperoleh pahala dari keniat itu saja. Tapi kalau kita beramal tapi niatnya salah, itu bisa berpotensi amal kita tidak diterima. Maka kita seharusnya sudah memasang niat di awal sebelum kita beramal, itu betul-betul lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hanya karena Allah. Ya, salat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita itu hanya untuk Allah. Mengharap pahala dari Allah, mengharap ridhonya Allah, mengharap agar diampuni dosanya oleh Allah. Maka kita niatkan itu. Adapun ketika kita setelah melakukan kebaikan, kita diberikan oleh orang lain misalnya penghargaan,
dipuji oleh orang lain, kemudian mungkin kalau kita bantu orang terus orang itu ngasih transport dan lain sebagainya, itu adalah bonus. Itu bukan tujuan satu-satunya, bukan tujuan utama. Kalau kita mendapatkan itu, maka itu bonus yang disegerakan oleh Allah di dunia. Maka niatkan lillahi ta'ala. Apapun kebaikan itu, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau sedang dalam perjalanan, maka dicatat baginya pahala seperti yang biasa ia lakukan ketika ia sehat atau mukim. Ya. Jadi maka kalau kita lagi sehat, kalau kita lagi tidak ada perjalanan, biasakan kita beramal saleh, beramal kebaikan. Ya. Makanya nanti kalau kita mungkin lagi sakit, kemudian kita tidak bisa berangkat ke masjid misalnya, tapi ketika sehat biasa kita lakukan berjamaah ke masjid, maka kita tetap mendapatkan pahala berjamaah ke masjid. Masya Allah. Jadi ini luar biasa. Niatkan semua amal ibadah itu agar kita mendapatkan keutamaan dari ibadah tersebut. Ini luar biasa. Ya. Ini meskipun amal itu tidak jadi kita lakukan, selama niatnya sudah ada dan niatnya benar karena Allah, itu sudah Allah catat sebagai amal kebaikan. Tapi kalau kita beramal niatnya salah, ya, walaupun kita sudah lakukan, maka bisa tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, misalnya ada orang bekerja di perusahaan listrik misalnya, secara zahirnya, ya, dia itu hanya bekerja mencari nafkah, ya. Dia mendapatkan gaji dari perusahaan itu. Tapi karena dia pasang niat, ya misalnya, ya Allah, pekerjaan ini bukan saya nggak hanya saya dapatkan gaji misalnya, nggak saya mendapatkan mencari nafkah, tapi mudah-mudahan listrik, ya, yang aku kerjakan ini bisa menjadi penerang di masjid, ya, penerang di pesantren, penerang di rumah sakit, penerang untuk orang beribadah. Begitu listrik itu nyala, begitu listrik itu hidup, dipakai orang untuk kebaikan, pahala orang yang kerja tadi itu mengalir dan menjadi amal ibadah. Padahal apa? Dia kerja di perusahaan listrik, tapi karena niatnya luas, nggak cuma cari nafkah, nggak cuma dapatkan gaji, betul dia dapat pahala cari nafkah, dan dia mendapatkan tambahan pahala ketika pekerjaan itu bermanfaat untuk orang lain. Allah, ini luar biasa. Niat ini luar biasa. Jadi benar-benar kita pasang niat kita. Tapi bukan berarti niat saja lalu tidak beramal. Nah, jadi Allah ini Ar-Rasyid. Allah itu maha cendekia. Allah itu maha cerdas. Allah itu maha mengetahui. Jadi Allah itu tidak bisa kita, apa bahasa kita sekarang, nggak bisa kita kadalin, Pak. Allah itu maha tahu. Ya. Nanti saya niat aja lah, nggak usah beramal. Nah, Allah tahu itu. Belum kita bicarakan, belum kita lakukan, baru terbesit dalam hati saja Allah mengetahuinya. Jadi Allah tidak bisa kita akali. Ya. Mungkin kalau manusia masih bisa kita akali, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin bisa kita akali. Maka ketika kita sudah niat, barengi dengan kesungguhan untuk melakukan amal tersebut. Di samping niat, ada satu hal yang tidak kalah penting dalam kehidupan seorang mukmin, yaitu adalah amanah. Ya. Apa itu amanah? Amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, ya, dan harus kita bertanggung jawab terhadap amanah tersebut. Ya. Bahkan sabda Rasulullah SAW, la imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak memiliki amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menepati janji. Artinya amanah itu bukan perkara ringan, bahkan menjadi ukuran kualitas iman seseorang. Apa saja bentuk amanah tersebut? Ada amanah dari Allah,
seperti sholat, puasa, ya, ibadah yang sifatnya hablum minallah. Ada juga amanah jabatan. Ya, kita sebagai apa? Sebagai seorang ayah itu adalah amanah. Ayah itu adalah amanah. Jangan kita pikir jabatan itu presiden, wali kota, gubernur, itu amanah. Sebagai seorang ayah itu adalah amanah. Maka jangan sia-siakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Jadi pengurus masjid itu adalah amanah. Ya, jadi perlu kita lakukan apa yang menjadi tugas kita. Kemudian amanah pekerjaan, ya, amanah harta, amanah keluarga, amanah ilmu. Ini adik-adik di sana yang pesantren Pak ya, ini luar biasa. Kemudian ilmu ini juga tidak hanya ilmu agama, ada ilmu-ilmu keduniaan. Rasulullah tidak memiliki sifat kitman, menyembunyikan ilmu, tapi Rasulullah memiliki sifat tabligh, menyampaikan. Jadi kalau kita punya ilmu jangan disembunyikan, jangan disumput-sumputin. Jadi terus kita amalkan. Jangan kita merasa nanti kita disangka sok alim ya, sok hebat dan lain sebagainya. Tidak. Justru kita mengamalkan ilmu itu agar menggugurkan kewajiban kita. Nanti ketika ditanya ilmumu untuk apa? Ya ilmuku sudah saya sampaikan. Jadi kita bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, ini adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai hamba Allah yang beriman. Jadilah orang-orang yang berniat dalam amal tersebut dengan niat lillahi ta'ala, dan jangan lupa tunaikan amanah kita. Apapun amanah yang Allah titipkan dalam kehidupan kita, mudah-mudahan Allah memperbaiki niat kita, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang amanah, menerima amal kita, dan menjadikan setiap langkah kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.